Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Sanjaya. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi atau sebuah tugas ujian akhir semester yang berjudul regresi dengan dosen pengampu Ibu Anissa Fauziah, SSI MPD. Nah, baik, kita langsung lanjut ya ke penjelasannya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan regresi linear? Nah, di sini dapat kita ketahui regresi adalah model statistika yang digunakan untuk membentuk model hubungan antara variabel terkait atau bisa disebut dengan dependen dengan variabel bebas atau independen. Di sini jelaskan independen variabel merupakan variabel yang nilainya ditentukan oleh variabel lainnya. Dependen variabel merupakan variabel yang nilainya ditentukan secara bebas ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk regresi linear itu sederhana apabila banyaknya variabel bebas hanya ada satu, itu disebut regresi linear sederhana. Dan untuk regresi linear berganda yaitu apabila banyaknya lebih dari satu variabel bebas. Nah, untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif. Nah, untuk memprediksi nilai dari variabel independen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, di sini kita bisa lihat jenis regresi, yaitu untuk regresi sederhana yaitu dapat menjadi dua, yaitu linear sederhana dan non linear sederhana. Nah, untuk regresi berganda itu ada linear berganda dan non linear berganda. Nah, untuk model regresi sederhana adalah seperti berikut. Nah, di sini terdapat rumus Y sama dengan A plus BX, yang dimana Y sama dengan variabel, yaitu dapat diartikan variabel respons atau variabel akibat, bisa disebut dengan dependen, dan untuk X-nya yaitu variabel predator atau variabel faktor penyebab, dapat disebut dengan independen ya. Untuk A-nya itu konstanta, B-nya koefisien regresi atau pemiringan, dan besaran respons yang ditimbulkan oleh prediktor ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk metode linear regresi yaitu ada dua, yaitu metode square atau kuadrat kecil yang memberikan kita hasil estimasi terbaik untuk kita set pada data sampel ya. Dan untuk metode least square kuadrat terkecil memilih nilai BO dan B0 dan B1 untuk minimalkan sum of square errors atau disebut bisa disebut dengan SSI. Nah, di sini untuk rumusnya bisa kita lihat ya. Kita lanjut aja. Nah, di sini terdapat grafik regresi linear ya, yang dimana di sini grafiknya menunjukkan kenaikan ya di sini. Nah, di sini kita bisa lihat. Oke, kita next. Nah, untuk langkah-langkah regresi linear sederhana yaitu di sini ya. Di sini kan ada nilai-nilai A dan B dapat dihitung dengan menggunakan rumus bawah ini. A nilainya seperti ini dan B seperti ini. Nah, untuk menentukan tujuan dari melakukan langkah-langkah regresi linear sederhana yaitu menentukan tujuan dari melakukan analisis regresi linear sederhana. Nah, untuk yang kedua yaitu identifikasi variabel faktor. Yang ketiga melakukan pengumpulan data. Yang keempat menghitung X kuadrat, Y kuadrat, XY dan total dari masing-masingnya. Nah, di sini untuk yang selanjutnya
hitungan A dan B berdasarkan rumus di atas ya untuk itu. Dan selanjutnya buat model regresi linear sederhana, dan yang terakhir untuk prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat ya. Kita lanjut. Sini kegunaan S-square, yaitu paling banyak digunakan, mudah dihitung secara manual maupun software, residual nilai 2 kali lebih besar dari yang lainnya. Oke, di sini selanjutnya kesalahan baku regresi. Kesalahan baku regresi atau selisih taksir standar merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan regresi atau pendugaannya, dan koefisien regresi atau pendugaan, atau pengukuran variasi titik-titik observasi di sekitar garis regresi dengan kesalahan baku. Batasan seberapa jauh melesetnya perkiraan kita dalam meramal data dapat diketahui apabila semua titik observasi berada tepat pada garis regresi, maka kesalahan baku akan bernilai sama dengan 0. Itu terdapat perkiraan yang kita lakukan terhadap data sesuai dengan data yang sebenarnya. Nah, di sini terdapat rumus ya. Oke, kita langsung next aja ya. Nah, untuk regresi linear sederhana, di sini ada sebuah contoh. Seseorang ingin mempelajari pengaruh resistor terhadap arus listrik sehingga kemudian mengambil data selama seminggu terhadap rata-rata resistor dan arus listrik. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu kita harus menentukan tujuannya. Tujuannya apa sih? Nah, di sini kan terdapat tujuannya itu memprediksi pengaruh resistor terhadap arus listrik. Di sini ada soalnya. Nah, yang kedua itu variabelnya. Kita menentukan variabel faktor penyebabnya X, yaitu di sini variabelnya bisa kita tentukan yaitu resistor. Dan untuk variabel akibatnya apa sih? Di sini variabel akibatnya itu arus listrik. Dan yang terakhir yaitu data ya. Oke, kita next saja. Nah, di sini untuk tanggalnya itu terdapat 1 sampai 7 ya. Nah, di sini kan selama seminggu ya, berarti kan 7 hari. Untuk resistornya di sini ya 357 sampai 28, arus listriknya X2, kuadrat dan X ya. Oke, kita langsung next. Nah, untuk menghitung konstantannya di sini dapat ada rumusnya sama dengan sigma y sigma x pangkat 2 dikurang sigma x y ya di sini. Nah, jadi di sini dapat kita ambil ya untuk y-nya, nilai y-nya di sini kan 198. Dari mana 198 di sini ya? Arus listrik jumlahnya di sini kan semuanya itu 198. Jadi kita masukkan di dalam sini. Dan untuk 1633 itu dapat dari mana sih? Nah, di sini kita kembali lagi di sini. Kita x pangkat 2. Nah, di sini kan 1633. Nah, di sini kita kembali ke rumusnya ya. Kurang 89. Ini dikali ya 2093. Nah, di sini untuk hasilnya yaitu sama dengan 39,04. Nah, untuk menghitung koefisien regresinya di sini kita dapat lihat rumusnya, dan di sini pun kita mengambil nilainya itu ya sama dari tabel tadi ya di sini. Jadi hasilnya min 0,84. Nah, untuk yang keenam, Y sama dengan A plus BX. Jadi Y sama dengan 39,04 dari sini ya, dikurang 0,84X dari sini ya. Jadi untuk prediksi jumlah arus listrik jika resistor dalam keadaan tinggi, yaitu Y sama dengan 39,04 dikurangi 0,34, jadi 30 dari mana? Dari sini ya. 30. Jadi sama dengan jadi kan per bulan ini ya 30 ya. Sama dengan 13,84. Jadi jika arus listrik variabel Y yang ditargetkan hanya boleh 4 unit,
maka berapakah resistor yang dapat dibuka untuk mencapai target tersebut. Nah, di sini maka jadi 4 sama dengan 39,04 dikurang 0,84x, jadi 0,8x sama dengan 4 tambah 39,0, jadi hasilnya di sini X sama dengan 51,23. Jadi untuk pengaruh resistor terhadap arus listrik adalah itu sekitar 51,23 ya. Oke, langsung kita lanjut. Nah, untuk grafik model regresi yaitu dari sini ya. Jadi ini menandakan apa? Jadi grafik ini menandakan penurunan ya. Oke, kita lanjut. Untuk menghitung kesalahan regresi, di sini ada rumusnya yaitu 13,84 kedua dikurang 39 ini dikali ini, jadi hasilnya sama dengan 20,52. Oke, kita lanjut. Jadi selesai. Jadi begitu saja penjelasan saya mengenai regresi. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.